Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Atau ada yang sakit gak nih? Ada yang sakit, semoga diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, adik-adik, kalian pernah gak melihat orang secara langsung di depan mata kalian sendiri, melukai dirinya sendiri, menyilati dirinya sendiri, atau kayak tiba-tiba memukul-mukul kepalanya sendiri? Pokoknya tindak kekerasan melukai diri sendiri. Ada yang pernah melihat seperti itu? Pernah? Oke, boleh angkat tangan. Oke, pernah. Terima kasih, turunkan tangannya kembali. Nah, itu terjadi karena kita tidak menerima diri kita sendiri, kita tidak mencintai diri kita sendiri, sebaliknya, kita malah membenci diri kita sendiri. Dikutip dari @kangpatih di Instagram, salah satu kunci ketenangan hati adalah menerima diri. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kalian akan bisa lebih mengetahui, menerima kalian diri sendiri, menghargai diri kalian sendiri. Kalau kita itu layak gitu dilihat oleh dunia, kita juga hebat. Nah, ada yang pernah gak sih kalian di titik kayak menyalahkan diri kalian sendiri dan bahkan hampir sampai melukai diri kalian sendiri seperti itu? Oke. Ada yang pernah gak sih dari kalian di titik terendah kalian membenci diri sendiri dan bahkan sampai melukai diri kalian sendiri seperti itu? Oke. Boleh tetehnya gimana pernah satu orang nyeritain gini. Oke. Terus orang kedua gini. Maksimal 3 orang. Nah, sikap-sikap tadi adalah bentuk ketidakmenerimaan diri kita, ketidak mencintai diri kita sendiri. Sifat-sifat seperti tadi ya itu karena kita terlalu membanding-bandingkan diri. Ada yang tahu lagunya yang viral itu? Ada yang bisa nyanyi? Tapi bukan itu ya maksudnya. Bener sih, jangan dibanding-bandingkan karena kita semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke. Back to topic. Aku punya sesuatu tips untuk kalian untuk lebih bisa percaya diri, untuk lebih bisa mencintai diri kalian sendiri, menghargai diri kalian sendiri. Ada 4 tips yang mudah diingat, mudah dihafal. MJTC. Apa tuh? Tapi aku nggak yakin sih kalian bisa menerima tips dari aku, karena nggak mungkin enggak. Pasti kalian sudah tahu atau pernah melakukan ini, tapi semoga saja aku salah. Kalau salah kalian nggak sadar terhadap dampaknya untuk diri kalian sendiri. Ini adalah satu hal yang sederhana, tapi aku yakin akan sangat berguna untuk kalian. Oke. M. Maaf. Nah, agar kita lebih menghargai diri kita sendiri, yaitu meminta maaf. Maaf. Aku minta maaf untuk hal yang menyakitkan, keteledoran, ketidaknyamanan, atau hal yang enggak enak lainnya. Contoh, Sista, maaf ya, hari ini masih harus sedih. Kamu harus masih turut serta dalam duka yang tak berkesudahan ini. Maaf, hari ini masih belum bisa ngendaliin emosi lagi, masih suka marah-marah, bikin hari ini kacau gara-gara marahnya aku. Maaf, hari ini masih belum bisa membagi waktu antara hiburan, nongkrong, dan belajar. Maaf. Pasti kalian juga pernah meminta maaf kepada diri sendiri sambil memeluk diri kalian sendiri.
Ketika kita melakukan kesalahan atau kegagalan, hal yang pertama harus dilakukan adalah terus mensupport dan meminta maaf. Jangan mengkritik, meneror diri. Karena ketika pikiran kita dipenuhi oleh kritikan, menteror, kamu gitu aja gak bisa, kamu nilai kok aja jelek, gagal, malu-maluin keluarga, itu bisa mengakibatkan stres, depresi, bahkan hingga bunuh diri. Pokoknya ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, namun hasilnya tidak sesuai, gagal tadi, kita minta maaf. Contohnya, maaf ya, hari ini masih harus sedih lagi, kamu harus terus serta dalam duka yang tak berkesudahan ini. Maaf, hari ini belum bisa ngendalin emosi lagi. Maaf, masih suka marah-marah, bikin hari ini kacau gara-gara marahnya aku. Maaf, hari ini masih belum bisa membagi waktu antara hiburan, nongkrong, dan belajar. Yang kedua, J. MATC. Maaf, ada, terima kasih, cinta, match. MATC. Hanya itu ada, selalu ada untuk diri kita sendiri. Jangan pernah pergi atau melupakan diri kita sendiri. Misal, kita ini termasuk orang yang gak enakan sampai mendahulukan kepentingan orang lain dan melupakan kepentingan diri kita sendiri. Ada yang tahu Jerome Pauline? Pasti kalian semua tahu kan? Mana nih penggemarnya Jerome? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Silahkan turunkan tangan. Nah, Jerome pernah ngomong kayak gini. Aku nggak tahu kunci sukses, tapi aku tahu kunci gagal adalah menyenangkan hati semua orang. Nah, kita itu harus selalu ada untuk diri kita sendiri. Jangan lupain diri kita sendiri, karena dia adalah yang selalu ada bersama kamu. Bahkan di saat dunia membenci, yang selalu ada ya dirimu sendiri. Kenapa nggak boleh lupa sama diri sendiri? Karena orang lain datang dan pergi. People come and go. Yang sudah berkorban banyak, yang selalu mensupport ya diri sendiri. Terus MAT, terima kasih pada diri sendiri. Sebagai bentuk apresiasi diri untuk lebih menerima dan mencintai diri, contoh, terima kasih pada diri sendiri adalah sebagai bentuk apresiasi diri untuk lebih menerima dan mencintai diri. Contoh, terima kasih udah mau berjuang lagi hari ini, diajak capek lagi, susah lagi, mengeluh lagi. Terima kasih hari ini semoga kegiatan kamu lancar, hasil ujian dengan nilai memuaskan. Terima kasih, kamu hebat banget. Dengan hal sekecil apapun, misal kita sudah bisa melakukan hal ini, udah checklist, berterima kasih dan terus mensupport. Sesederhana itu untuk lebih mencintai diri sendiri, yaitu berterima kasih. Terus MATC, cinta. Selalu bilang, aku mencintaimu wahai diriku. Selalu bilang, aku mencintaimu wahai diriku. Diusahakan rutin sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Di depan kaca sambil butterfly heart tadi, memeluk diri sendiri. Walaupun keadaan seharian kita moodnya lagi jelek, emang lagi bad mood, kita harus tetap bilang cinta. Nah, kalau kita cinta, berarti kita nggak boleh dong menyakiti. Setuju nggak nih? Dengan cara tidak melukai diri kita sendiri. Bisa juga dengan sikap perlakuan, yaitu tadi dengan tidak menyakiti, melukai dalam bentuk apapun. Atau contoh seperti tadi di awal, menyilati diri sendiri, minum racun, minum alkohol, atau melakukan apapun dengan tujuan menyakiti diri. Misalnya juga mogok makan sampai 3 hari 3 malam gara-gara diputusin pacar. Ayo, ada yang mau diputusin pacar? Kalau ada, jangan sampai ngelakuin itu ya. Dia pergi meninggalkan kamu, ya udah cari yang baru, artinya dia nggak selevel sama kita, sama kamu.
Nah, dari tadi sudah dijelaskan 4 poin menerima, menghargai, mencintai diri. Nah, udah lengkap semua kan? MATC. Oke. Sampai sini adik-adik ada yang paham? Tentang materi yang saya sampaikan? Oke, kalau bisa dijelaskan poin-poin pentingnya aja dari 1 sampai 4 tadi. Saya Kak, oke, terima kasih, benar. Silahkan duduk kembali. Nih ada hadiah, makasih. Nah, dari tadi sudah dijelaskan 4 poin. Menerima, menghargai, mencintai diri. Apa sih maksudnya? Menerima diri adalah satu kondisi atau sikap positif seseorang individu dalam bentuk apresiasi ke diri sendiri dengan cara menerima kekurangan dan kelebihan diri, serta terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik, juga menuntun untuk memahami diri sendiri dan menuntun untuk realistis dalam hidup. Ada 5 kata kuncinya, yaitu kekurangan, kelebihan, berproses, memahami, dan realistis. Maksudnya, ketika kita paham terhadap diri kita, terhadap kekurangan kita itu harus melatih kekurangan kita, terus belajar agar menjadi kelebihan. Nah, kelebihan kita juga harus terus ditingkatkan sehingga menjadi bakat dan bisa menghasilkan. Dari situ lahirlah impian, cita-cita, harapan yang harus sesuai dan realistis. Tentunya harus bergerak, berusaha mencapai tujuan tadi dengan berproses dari kekurangan, kelebihan tadi yang sudah kita pahami dan kita terima. Memang prakteknya sangat sulit, tapi sangat berpengaruh dalam kehidupan. Menerima, mencintai diri, baik dalam diri, yaitu hati, pikiran, atau luar perilaku, cara berpakaian, karena memang sejatinya kita tidak lari dari diri kita sendiri.